yang insya Allah akan melanjutkan membahas kitab Surah Nabawiyah dan judul 3 tahun dakwah secara sembunyi-sembunyi. Kemudian salawat serta taslim semoga selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Sebelum kajian ini dimulai, insya Allah Ana di sini sebagai moderator akan membacakan tata tertib selama kajian ini berlangsung. Yang pertama, Ana mengingatkan kepada diri Ana dan juga pada seluruh partisipan untuk memperhatikan adab-adab kita sebagai penuntut ilmu, terutama adab terhadap ustadz dan juga adab dalam bermajelis. Yang kedua, dimohon kepada seluruh partisipan Zoom untuk menggunakan nama asli atau nama yang mudah dikenal. Yang ketiga, dimohon kepada seluruh partisipan Zoom untuk menonaktifkan audio dan kameranya selama kajian berlangsung, agar tidak mengganggu khusyuan kita dalam menuntut ilmu. Yang keempat, untuk pertanyaan bisa diketik di chat Zoom atau bertanya secara langsung kepada Ustadz. Kelima, dipersilahkan kepada partisipan Zoom untuk bertanya secara langsung kepada Ustadz dengan cara raise hand terlebih dahulu. Dan yang terakhir, mohon izin bertanya Ustadz, apakah kajian pada hari ini akan ada sesi kuis? Insyaallah, nah. Insyaallah di akhir nanti akan ada sesi kuis. Demikian mukadimah yang dapat Ana sampaikan. Selebihnya untuk waktu dan tempat kami persilakan kepada Ustadz Dr. Syafiq Riza Basalama LC MA Hafizahullah Ta'ala. Falyatafaddal mashkura. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Dialah yang menciptakan segalanya. Dialah Al-Khaliq, Al-Bari, Al-Musawwir. Ikan-ikan yang indah di lautan dengan warna yang beragam, kerang-kerang dan tumbuh-tumbuhan di dasar lautan yang menyebabkan banyak manusia diving untuk menikmati keindahan dalamnya lautan. Siapa yang mencipta? Allah Azza wa Jal. Dialah yang menyembuhkan yang sakit. Dialah yang menurunkan hujan, menumbuhkan tumbuh-tumbuhan. Dialah yang memberikan segalanya. Maka hanya kepadanya kita meminta pertolongan dalam menghadapi urusan dunia, urusan agama. Karena sejatinya tidak ada satupun perkara yang akan mampu kita hadapi. Nggak ada kalau Allah nggak bantuin kita. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa imamil muttaqin. Salat dan salam semoga tercurahkan untuk penghulunya para utusan Allah, pemimpin orang-orang bertakwa, baginda Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, untuk keluarga beliau, untuk istri-istri beliau, untuk putra-putri beliau, dan untuk seluruh sahabat Nabi. Semoga Allah meridhai kita bersama mereka. Amma ba'd, jamaah rahimakumullah. Tatkala dakwah dimulai secara sembunyi-sembunyi demi menjaga agar dakwah tidak dibunuh atau tidak dikubur hidup-hidup ketika dia masih bayi. Ada satu hal yang menarik yang perlu kita ambil pelajaran darinya, di mana hikmah Allah begitu luas. Allah menjadikan dakwah ini di tempat paling ramai sejazirah Arab pada waktu itu. Tempat yang menjadi pusat peribadatan bangsa Arab. Sehingga tantangannya berat.
perjuangan dan pengorbanannya semakin banyak. Tapi kalau berhasil, maka hasilnya sesuai dan setara dengan perjuangan dan pengorbanan yang dikeluarkan. Karena semua mata di Jazirah Arab itu tertuju ke Mekah. Alhamdulillah, Nabi SAW atas petunjuk dari Allah memulai dakwahnya secara sembunyi-sembunyi, dan mulailah orang-orang masuk ke dalam agama Islam. Karena sejatinya agama Islam ini adalah agama yang sesuai dengan fitrah dan naluri manusia dan tidak bertentangan dengan akal sehat. Boleh jadi bertentangan, tapi dengan orang-orang yang mau cari maslahat, orang-orang yang hidupnya hanya mencari manfaat buat memuaskan dirinya, lupa dengan kehidupan yang hakiki kelak di hari akhir. Baik, kita tahu yang pertama masuk Islam adalah istri beliau, kemudian Zaid bin Haritha, kemudian Ali bin Abi Thalib, dan dari kalangan orang-orang dewasa, sahabat terbaik beliau, Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Abu Bakar mulai berdakwah, dan ini juga pesan buat kita semua. Ketika kita merasakan nikmatnya hidayah, maka bersyukurlah kepada Allah atas nikmat tersebut dan laksanakan perintah ilahi tanpa berlebih-lebihan. Ajak yang lainnya untuk ikut merasakan kenikmatan dan kelezatan yang kau dapatkan. Barakallahu fiik. Baik, kita akan lanjutkan. Tafadhali. Nah, sepertinya kita masuk di halaman 149 ya. Nah, enggak, kita ini beda. Ya. Nah, tafadhal. Oke, siap. Baik, sambil menunggu koneksi tersambung kembali. Tatkala dakwah dimulai dengan sembunyi-sembunyi, maka tentunya tidak semua orang diberitahu tentang dakwah ini. Kita tahu bagaimana Nabi Nuh berdakwah. Istrinya sendiri tidak menerima dakwah. Bagaimana Nabi Lut berdakwah, istrinya sendiri menjadi penyakit. Tapi alhamdulillah Allah Azza wa Jalla menjadikan istri Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam menjadi orang pertama yang memeluk agama Islam, mendukung dan mendampingi beliau. Baik, tafadhal. Kalau sudah terkonek, nah. Mereka ini masuk Islam pada hari pertama dimulainya dakwah. Abu Bakar sangat bersemangat dalam berdakwah kepada Islam. Dia adalah seorang laki-laki yang lemah lembut, pengasih dan ramah, memiliki akhlak yang mulia dan terkenal.
Kaumnya suka mendatangi Abu Bakar dan menyenanginya, karena dikenal sebagai orang yang memiliki pengetahuan dan sukses dalam berdagang, serta baik pergaulannya dengan orang lain. Maka dia menyeru orang-orang dari kaumnya yang biasa duduk-duduk bersamanya dan yang dapat percayainya. Berkat seruannya, ada beberapa orang yang masuk Islam, yaitu 1. Utsman bin Affan al-Umawi, 2. Az-Zubair bin al-Awwam al-Asadi, 3. Abdurrahman bin Auf, 4. Sa'ad bin Abu Waqqas az-Zuhriyah, 5. Tolha bin Ubaidullah at-Taimi. Mereka ini adalah orang-orang yang lebih dahulu masuk Islam, generasi pertama. Sebelumnya Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqqas Az-Zuhriyani. Jadi supaya gampang ini, Abdurrahman bin Auf Az-Zuhri, Sa'ad bin Abi Waqqas Az-Zuhri, yakni dari kabilah Zuhrah ya. Dari kabilah Zuhrah ini kabilahnya ibunda Nabi sallallahu alaihi wasallam, min Bani Zuhrah. Tolong diganti. Jadi Abdurrahman bin Auf Az-Zuhri dan Sa'ad bin Waqqas Az-Zuhri juga. Baik. Talha bin Ubaidillah At-Taimi. Ahibati fillah. Kelak pada hari kiamat, kedudukan orang itu tidak bergantung dengan kegantengannya, kepandaiannya, kecantikannya, banyaknya hartanya, kekuasaan ketika dia di dunia. Enggak. Orang-orang yang berkuasa di dunia, apakah kelak mereka akan berada di derajat yang tinggi di akhirat? Belum tentu. Allah Azza wa Jalla mengatakan walikullin darajatun mimma amilu. Semua akan mendapatkan kedudukan berdasarkan amal perbuatan. Boleh jadi yang sekarang adalah orang nomor 1 di Indonesia dengan follower terbanyak umpamanya. Boleh jadi di akhirat dia adalah orang yang paling tersiksa hidupnya karena masuk neraka, disebabkan amalannya. Dan boleh jadi ada orang yang tidak ada satupun yang mengenalnya, karena dia orang kaya bukan, orang pintar bukan, pejabat bukan, ya dia rakyat jelata. Tapi karena amal solehnya dan ketakwaannya kepada Allah, dia berada di derajat yang tinggi, dimuliakan kelak di sana. Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, tadi disebutkan dia orang kaya, orang sukses, tapi dia nggak sombong. Dia orangnya enak bergaul, lemah lembut, sopan, santun, humble sama orang. Dan itu juga dibarengi dengan ilmu pengetahuan yang luas yang dimiliki Abu Bakar. Sehingga orang-orang suka majlas, suka duduk, ngobrol sama Abu Bakar ya. Punyalah Abu Bakar kawan-kawan dekat. Maka disitulah Abu Bakar ketika masuk Islam, dia tidak berdiam diri. Dia memanfaatkan relasi dia yang cukup bagus dengan tokoh-tokoh masyarakat untuk mendakwain mereka. Tapi subhanallah, yang didakwain Abu Bakar ini rata-rata umurnya memang di bawah Abu Bakar. Utsman bin Affan, Zubair bin Awam, Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqqas, dan Talha bin Ubaidillah. 5 orang ini semua dijamin masuk surga. Dan Abu Bakar dapat dapat bagian dari pahala. Iya, tanpa mengurangi pahala mereka. Maka dakwah ini merupakan profesi yang sangat mulia dan memberikan kesempatan besar bagi manusia untuk mendapatkan derajat yang tinggi di akhirat, asalkan ikhlas dan sesuai dengan syariat. Nah, silakan lanjutkan.
Afwan, apa terputus kembali? Nah, Sejumlah orang lain yang juga lebih dahulu masuk Islam adalah: 1. Bilal bin Rabah al-Habasyi. 2. Kemudian disusul kepercayaan umat ini Abu Ubaidah Amir bin Al-Jarrah dari Bani Al-Haris bin Fir. 3. Abu Salamah bin Abdul Sa'ad. 4. Al-Arqam bin Abil Arqam al-Makhzumi. 5. Utsman bin Mas'un dan kedua saudaranya Udamah dan Abdullah. 6. Ubaidah bin Al-Harith bin Afwan dia. Coba diturunkan. Itu di situ ada Abu Salamah bin Abdul Asad ya. Itu ditambahin Al-Makhzumi. Jadi Abu Salamah bin Abdul Asad Al-Makhzumi, Al-Arqam bin Abil Arqam Al-Makhzumi. Naam. Ubaidah bin Al-Harith bin Al-Muttalib bin Abdul Manaf. 7. Sa'id bin Zaid Al-Adawi dan istrinya Fatimah binti Al-Khattab Al-Adawiyah, saudari Umar bin Al-Khattab. 8. Khabbab bin Al-Arwad. Khabbab bin Al-Ard. Khabbab Al-Ard ini tambahin Al-Hudhali. Al-Hudhali. Dia dari kabilah Hudhail. Seperti Abdullah bin Mas'ud. Jadi di bahasa Arabnya disebutkan kalau yang kabilahnya sama. Enggak. Khabbab bin Ard wa Abdullah bin Mas'ud Al-Hudhali. Enggak, Khabbab bin Ard bukan Al-Hudhali. Dihilangkan. Abdullah bin Mas'ud yang Al-Hudhali. Baik, dilanjutkan, silahkan. 9. Abdullah bin Mas'ud Al-Hudhali dan masih banyak lagi. Mereka ini juga disebut As-Sabiqun Al-Awwalun yang semuanya berasal dari kabilah Quraisy. Ibnu Hisham menghitung jumlah mereka lebih dari 40 orang. Namun siapa saja nama selain yang disebutkan di atas perlu diteliti lagi. Ibnu Ishaq berkata, setelah itu banyak orang yang masuk Islam, baik laki-laki maupun wanita, sehingga nama Islam menyebar di seluruh Mekah dan banyak yang membicarakannya. Mereka masuk Islam secara sembunyi-sembunyi. Rasulullah SAW menemui mereka dan mengajarkan agama secara kucing-kucingan. Sebab dakwah saat itu dilakukan secara sembunyi-sembunyi dan secara perorangan. Wahyu diturunkan sedikit demi sedikit, lalu berhenti setelah turunnya awal surat Al-Muddathir. Ayat-ayat dan Barakallahu fikum. Ya, ini perlu diperbaiki. Sebutan wahyu diturunkan sedikit demi sedikit, lalu berhenti. Lalu berhenti ini yang perlu dihapus. Wahyu diturunkan secara berkelanjutan. Wahyu diturunkan secara berkelanjutan setelah turunnya awal surat Al-Muddathir. Ya, sedikit demi sedikit ini dihapus. Ucapan berhenti juga dihapus. Jadi wahyu diturunkan secara berkelanjutan Nah, lanjutkan. Ayat-ayat dan potongan surat yang turun saat itu berupa ayat-ayat pendek dengan penggalan kata yang indah dengan penggalan kata yang indah dan sentuhan lembut sesuai dengan iklim yang juga lembut pada saat itu.
berisi sanjungan menyucikan jiwa dan celaan mengotorinya dengan keduniaan, berisi ciri-ciri surga dan neraka. Keduanya seolah-olah tampak di depan mata, membawa orang-orang mukmin ke dunia lain tidak seperti dunia yang ada pada saat itu. Barakallahu fikum. Disebutkan bahwasanya selain yang dibawa oleh Abu Bakar, ada orang-orang yang masuk Islam yang jumlah mereka sekitar 40 orang. Sebagian nama-namanya disebutkan di sini yang baru saja kita baca. Ada Bilal bin Rabah, budak yang kemudian dibeli oleh Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Kemudian Abu Ubaidah Amir bin Jarrah, aminu hadhil ummah. Abu Salamah bin Abdul Asad Al-Makhzumi dari qabilahnya Abu Jahal. Dan juga Al-Arqam ibn Abil Arqam yang rumahnya akan menjadi tempat pengajian, tempat bersembunyi Nabi bersama para sahabatnya. Dan disebutkan pula di sini ada Uthman bin Mad'un dan kedua saudaranya Qudamah dan Abdullah, ada Ubaidah ibn Harith ibn Abdul Muttalib ibn Abdi Manaf. Penyebutan qabilah ini penting agar kita memahami bahwa ternyata yang masuk Islam itu bukan hanya dari Bani Hashim. Islam menyebar. Yang dari kalangan budak ada yang masuk Islam. Yang dari qabilahnya Bani Harith bin Fihr ada yang masuk Islam. Dari qabilahnya Abu Jahal ada yang masuk Islam. Dari qabilahnya Abu Sufyan ada yang masuk Islam. Dari qabilahnya Umar bin Khattab, yang pada awal Islam bagaimana dia memerangi dakwah ini, ternyata yang masuk Islam adalah ipar dan saudarinya masuk Islam. Kemudian ada Khabbab bin Arad Tamimi dan juga Abdullah bin Mas'ud Al-Hudhali dan masih banyak yang lainnya. Jamaah rahimakumullah. Awalnya sembunyi-sembunyi, tapi lama-lamaan kedengeran juga ya. Nabi SAW tetap berusaha untuk memberikan pengajaran kepada para sahabat. Maka dipilihlah rumah Al-Arqam bin Abil Arqam, nanti kita akan bahas. Kemudian ayat-ayat yang Allah turunkan itu pendek-pendek, tapi sangat mengena dalam hati. Jadi potongan-potongannya itu waduh bagus banget. Berbeda dengan ayat-ayat yang turun di kota Madinah. Contoh nih, yang turun di kota Mekah ya. Juz Amma tuh semuanya kecuali 3 surat. Juz Amma semuanya kecuali surat Al-Bayyinah. Kemudian Zilzalah. Lalu An-Nasr. Tapi yang lainnya turun di Mekah. إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت. Potongan ayatnya itu mengena dan berbincang tentang hari akhir, tentang dunia yang sebenarnya sangat remeh sekali, yang terkadang menjadi ambisi banyak manusia. Turun firman Allah, Alhaakumut takathur hatta zurtumul maqabir. Ini potongan-potongan yang menghentakkan jiwa yang sedang lalai. Al-qari'atu mal-qari'ah wa ma adraka mal-qari'ah. Turun firman Allah, Ara'aita alladhi yukadzibu bid-din. Jadi banyak berbicara tentang hari akhir, tentang kebesaran Allah tentunya, kemudian bicara tentang hari akhir dan apa yang Allah sediakan di dalamnya, agar orang-orang memahami bahwa kalau engkau ingin sebuah kenyamanan, engkau harus berkorban dan merasakan kelelahan. Ya, hubbud dunia, kecintaan kepada dunia,
Itu banyak membuat orang menolak kebenaran. Dia jadi sombong. Innal insana la yatgha ar-ra'ahu istaghna. Ketika Allah bukakan pintu dunia, dia jadi congkak gitu. Dia punya, dia merasa telah memiliki. Itu terjadi dengan manusia. Maka Allah Azza wa Jal menurunkan ayat-ayat yang paling tidak membuat mereka sadar. Dan ayatnya pendek, mudah untuk dihafal, dan enak untuk didengarkan. Oke, dilanjutkan. Salat. Di antara wahyu yang pertama-tama turun adalah perintah salat. Muqatil bin Sulaiman berkata, Allah mewajibkan salat 2 rakaat pada pagi hari dan 2 rakaat pada petang hari pada masa awal Islam yang didasarkan pada firman Allah, wasabbih bihamdi rabbika bil asyi wal ibkar, dan bertasbihlah seraya memuji Rabbmu pada waktu pagi dan petang. Al-Mu'minun ayat 55. Ibnu Hajar menuturkan, sebelum Isra Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sudah pernah sholat. Demikian juga para sahabat. Namun terdapat perbedaan pendapat. Apakah ada salat yang diwajibkan sebelum ada kewajiban salat 5 waktu ataukah tidak? Ada yang berpendapat yang diwajibkan pada masa itu adalah salat sebelum terbit matahari dan sebelum terbenamnya matahari. Al-Haris bin Usamah meriwayatkan dari jalan Ibnu Luhayyah secara mausul bersambung dari Zaid bin Harithah bahwa pada awal turunnya Jibril mendatangi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan mengajarkan wudhu kepada beliau. Sesuai wudhu, beliau mengambil seciduk air lalu memercikkan kekemaluan. Ibnu Majah juga meriwayatkan hal ini dengan makna yang serupa. Hal yang sama juga diriwayatkan dari Al-Bara bin Azib dan Ibnu Abbas di dalam hadis Ibnu Abbas, dan hal itu termasuk kewajiban yang pertama diturunkan. Ibnu Hisham menyebutkan bahwa jika tiba waktu salat, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat pergi ke tempat yang terpencil lalu secara sembunyi-sembunyi mengerjakan salat agar tidak dilihat kaumnya. Suatu kali Abu Thalib melihat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengerjakan salat bersama Ali. Maka Abu Thalib menanyakan salat itu. Setelah mendapat penjelasan yang cukup, memuaskan, Abu Thalib menyuruh beliau dan Ali agar menguatkan hati. Iya. Ayat-ayat yang awal turun adalah berkaitan dengan keimanan kepada Allah dan hari akhir dan pembenaran kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Hukum-hukum belum turun. Tapi ternyata salat sudah ada. Ya al-mudaththir atau al-muzammil, ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila, ya. Diperintahkan untuk salat malam. Sebelum Isra Mi'raj yang kita ketahui bahwasanya setelah meninggalnya Khadijah dan meninggal paman Nabi alaihi salatu wassalam, Nabi melakukan Isra Mi'raj, kemudian mendapatkan kewajiban buat umatnya dan buat beliau untuk sholat 5 waktu dalam sehari dan semalam. Apakah sebelum itu ada sholat yang wajib? Sebagian ulama mengatakan iya. Sholat 2 rakaat di waktu pagi dan 2 rakaat di waktu petang. Itu yang diwajibkan. Kemudian juga disebutkan Nabi SAW mengajarkan wudhu kepada para sahabatnya. Kemudian ada riwayat di mana Abu Thalib melihat Nabi SAW sedang sholat bersama Ali bin Abi Thalib. Kemudian Abu Thalib memerintahkan kepada keduanya untuk tetap teguh dan tegar, menyuruh beliau dan Ali agar menguatkan hati. Artinya Abu Thalib memang gak beriman.
Nah, dia tidak mentauhidkan Allah Azza wa Jal, tapi dia membela Nabi alaihissalatu wassalam mati-matian. Karena faktor apa? Faktor fanatisme kelompok aja ya. Seperti itu. Taib. Ini berkaitan dengan sholat ya. Ada sholat 2 rakaat di waktu pagi, 2 rakaat di waktu petang. Ini menurut pendapat sebagian ulama. Dilanjutkan. Orang-orang Quraisy mendengar kabar secara global. Setelah melihat beberapa kejadian di sana-sini, ternyata dakwah Islam sudah didengar oleh orang-orang Quraisy pada tahapan ini. Sekalipun dakwah itu masih dilakukan secara sembunyi-sembunyi, perorangan, namun mereka tidak ambil peduli. Muhammad Al-Ghazali menuturkan kabar tentang dakwah Islam ini sudah mulai menyebar di kalangan orang-orang Quraisy, namun mereka tidak ambil peduli, sebab mereka mengira bahwa Muhammad hanyalah salah seorang di antara mereka yang peduli terhadap urusan agama, yang suka berbicara tentang masalah ketuhanan dan hak-haknya, seperti yang biasa dilakukan Umayyah bin As-Salat, Qus bin Sa'idah, Ammar bin Nufail, dan orang-orang yang lain. Tetapi lama-kelamaan ada pula perasaan khawatir yang mulai menghantui mereka karena pengaruh tindakan beliau. Oleh karena itu mereka mulai menaruh perhatian terhadap dakwah beliau. Barakallahu fikum ya. Ketika dakwah sembunyi-sembunyi tadi sudah ada sholat. Sehingga mereka sholat dari tempat yang terpencil, mereka sholat. Tapi kadang-kala mereka sholat di rumah atau di tempat yang tersembunyi. Namun ternyata ketahuan, sebagaimana ketahuannya Nabi sedang sholat bersama Ali Sallallahu Alaihi Wasallam oleh Abu Talib. Jadi di fase dakwah sembunyi-sembunyi itu ada desas-desus yang didengar oleh masyarakat. Namun 3 tahun pertama itu mereka tidak terlalu ambil pusing ya. Karena buat mereka sudah pernah ada sebelum Nabi SAW orang-orang yang mengajak manusia agar meninggalkan berhala-berhala yang disembah, agar mereka meninggalkan akhlak-akhlak buruk, tapi orang-orang itu meninggal dan pergi. Artinya dakwah mereka tidak diterima oleh masyarakat. Sedangkan Nabi kita Muhammad alaihissalam tadi kita sudah bacakan, ada dari Hudzail, ada dari Bani Adi, kelompoknya atau kabilahnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Mereka pada masuk Islam. Ketika dilihat tambah hari tambah banyak, maka mereka khawatir. Barakallahu fiik. Nah, lanjutkan. Selama 3 tahun dakwah masih dilakukan secara sembunyi-sembunyi dan perorangan. Selama jangka waktu ini telah terbentuk sekelompok orang-orang mukmin yang senantiasa menguatkan hubungan persaudaraan dan saling bahu-membahu. Penyampaian dakwah terus dilakukan hingga turun wahyu yang mengharuskan Rasulullah SAW menampakkan dakwah kepada kaumnya, menjelaskan kebatilan mereka dan menyerang berhala-berhala sesembahan mereka. Barakallahu fikum ya. Setelah 3 tahun ya sejak turunnya Iqra, Bismi rabbikal ladzi khalaq, kemudian turun perintah untuk berdakwah, ya ayyuhal muddatsir qum fa'anzir, maka Nabi mulai berdakwah secara perorangan dan sembunyi-sembunyi. Belum bikin kajian jemaah, belum mendatangin orang-orang yang beliau percayai, orang ini insya Allah masuk Islam. Dan akhirnya datang perintah Allah untuk dakwah terang-terangan. Jadi dakwahnya Rasul SAW sudah dapat arahan langsung dari Allah Jalla Jalaluh. Sedangkan yang datang setelah Nabi SAW perlu melakukan ijtihad.
menyimpulkan hukum. Apakah perlu dia berdakwah sembunyi-sembunyi atau harus terang-terangan gitu. Yang tentunya kalau terang-terangan akan mendapatkan penentangan. Dan boleh jadi ada orang-orang yang dibunuh oleh kaumnya. Sebagaimana Nabi Zakaria dibunuh, Nabi Yahya dibunuh, Nabi Isa hampir dibunuh oleh kaumnya. Maka ini menjadi pelajaran buat kita bahwasanya yang namanya dakwah memerlukan pengorbanan dan perjuangan. Baik, kita akan beralih ke dakwah secara terang-terangan. Tafadhal. Tahapan kedua, dakwah secara terang-terangan. Perintah pertama untuk menampakkan dakwah. Sehubungan dengan hal ini, ayat pertama yang diturun adalah firman-Nya. Wa anzir ashiratakal aqrabin. Dan berilah peringatan kepada keluargamu yang terdekat. Asy-Syura ayat 214. Terdapat jalur cerita sebelumnya yang menyinggung kisah Musa alaihi salam dari permulaan kenabiannya hingga hijrahnya bersama Bani Israel. Lolosnya mereka dari kerajaan Fir'aun dan kaumnya serta tenggelamnya Fir'aun bersama kaumnya. Kisah ini mengandung beberapa tahapan yang dilalui oleh Musa alaihi salam dalam dakwahnya terhadap Fir'aun dan kaumnya agar menyembah Allah. Rincian ini seolah-olah dipaparkan seiring dengan perintah kepada Rasulullah SAW agar berdakwah kepada Allah secara terang-terangan, sehingga di hadapan beliau dan para sahabatnya terdapat contoh dan gambaran yang akan dialami oleh mereka nantinya, yaitu pendustaan dan penindasan ketika mereka melakukan dakwah tersebut secara terang-terangan. Demikian pula agar mereka mawas diri dalam melakukan hal itu dan berdasarkan ilmu sejak awal memulai dakwah mereka tersebut. Barakallahu fikum. Di surat Asy-Syu'ara ayat 214 Allah memerintahkan kepada Nabi SAW untuk menyampaikan, bukan lagi kepada fulan atau Allah, tapi secara umum. Itu yang disebut dengan dakwah terang-terangan. Wa anzir ashiratakal aqrabin. Berilah peringatan kepada siapa? Keluargamu yang terdekat. Sebelum bicara orang lain, orang jauh, keluargamu. Jadi engkau sudah berdakwah sembunyi-sembunyi kepada keluarga, tapi tidak kepada semua keluarga. Dia hanya memilih orang-orang yang terpercaya. Karena apa? Karena ada perintah untuk menyembunyikan dakwah ini. Ketika sudah boleh terang-terangan, maka beliau mengajak. Namun subhanallah, sebelum Nabi SAW berdakwah secara terang-terangan, udah dikasih tahu sama Allah. Artinya di surat Asy-Syu'ara ini ada cerita bagaimana perjuangan Bani Israel melawan Fir'aun. Bagaimana Bani Israel yang perempuan itu dibiarkan hidup yang bayi-bayi laki-laki disembelih sama mereka. Cerita itu tentunya akan memberikan bekas kepada para sahabat yang membaca dengan mentadaburi. Tatkala melihat, ternyata ada bayi-bayi yang dibunuh oleh Fir'aun. Bagaimana kejadian Nabi Musa yang meninggalkan Mesir. Ada banyak cerita. Sehingga tatkala mereka diperintahkan untuk berdakwah secara terang-terangan, mereka sudah punya kesiapan. Kesiapan apa? Kesiapan pengorbanan dan perjuangan. Barakallahu fiik. Nah, lanjutkan. Di samping itu, surat tersebut juga berbicara mengenai nasib yang akan dialami oleh pendusta-pendusta para rasul. Di antaranya sebagaimana yang dialami oleh kaum Nabi Nuh, kaum Ad dan Tsamud, kaum Nabi Ibrahim, kaum Nabi Lut, serta Ashabul Aikah
selain yang berkaitan dengan tentang Fir'aun dan kaumnya. Hal itu semua dimaksudkan agar mereka yang melakukan pendustaan mengetahui bahwa mereka akan mengalami nasib yang sama seperti nasib kaum-kaum tersebut, dan mendapatkan pembalasan dari Allah bila melakukan hal yang sama. Demikian pula agar kaum mukminin tahu bahwa kesudahan yang baik dari itu semua akan berpihak kepada mereka, bukan kepada para pendusta tersebut. Barakallahu fikum. Jamaah rahimakumullah. Disebutkan bahwasanya di surat Asy-Syu'ara ini juga ada cerita. Yang cerita itu dapat memotivasi hamba dan membuatnya lebih semangat lagi untuk berjuang. Disebutkan kisah apa? Oh, kisahnya kaumnya Nabi Nuh, kaum Ad, kaumnya Nabi Hud, Thamud, kaumnya Nabi Saleh, kaumnya Nabi Ibrahim, kaumnya Nabi Lut, Ashabul Aikah ya. Tayyib, bukan. Kaumnya Nabi Lut serta Ashabul Aikah. Ashabul Aikah ini disebutkan adalah kaumnya Nabi Syuaib. Taib. Di sini ayat-ayat yang turun menghibur para sahabat dan ancaman untuk kaum musyrikin. Artinya Allah bisa memusnahkan kalian loh. Allah bisa. Kalau Allah berkehendak. Maka ini insya Allah akan jadi pemicu seorang untuk takut ya. Kemudian dia mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jalla. Baik, lanjutkan. Berdakwah di kalangan kaum kerabat. Setelah menerima perintah dalam ayat tersebut, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengundang keluarga terdekatnya, Bani Hashim. Mereka datang. Namun tatkala Rasulullah ingin berbicara, tiba-tiba Abu Lahab memotongnya sembari berkata, "Mereka itu yang hadir adalah paman-pamanmu, anak-anak mereka, berbicaralah dan tinggalkanlah masa kekanak-kanakan. Ketahuilah bahwa kaummu tidak memiliki cukup kekuatan untuk melawan seluruh bangsa Arab. Akulah orang yang berhak membimbingmu, cukuplah bagimu suku-suku dari pihak ayahmu. Bagi mereka, jika engkau ngotot melakukan sebagaimana yang engkau lakukan sekarang adalah lebih mudah daripada bila seluruh suku Quraisy bersama-sama bangsa Arab bergerak memusuhimu. Aku tidak pernah melihat seseorang yang datang kepada suku-suku dari pihak bapaknya dengan membawa suatu yang lebih jelek dari apa yang telah engkau bawa ini." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hanya diam dan tidak berbicara pada majelis itu. Barakallahu fikum. Ya, disebutkan di beberapa riwayat Nabi SAW mengundang orang-orang. Ini disebutkan diundang makan, acara makan. Mereka datang dan ada juga Bani Abdul Muttalib bin Abi Manaf, Hashim bin Abdi Manaf. Ini Al-Muttalib bin Abi Manaf. Mereka jumlahnya tadi 45 orang. Sebelum Nabi ngomong alaihissalam, Abu Lahab udah ngomong duluan. Abu Lahab mengatakan, mereka itu paman-pamanmu dan memang sepupu-sepupu. Engkau silahkan ngomong, tapi tinggalkan. As-subah ini bisa bermakna dari masa kekanak-kanakan atau dari keluar. Orang kalau keluar dari Islam biasanya orang-orang musyrik mengatakan sobauta. Artinya kau keluar dari agama aslimu gitu. Maka tinggalkan itu. Ini menurut Abu Bakar. Wa'lam, lalu dikatakan kita ini nggak akan mampu menghadapi bangsa Arab secara keseluruhan. Karena sebagaimana sering disampaikan dan diulangin bahwa di Mekah tidak ada satu pemimpin. Yang ada pemimpin qabilah. Maka di sini
Abu Lahab sebagai pamannya Nabi Muhammad SAW menyampaikan hal itu. Disampaikan resiko-resikonya sama Abu Lahab. Lalu Nabi SAW nggak jadi ngomong. Kenapa nggak jadi ngomong? Karena kita tahu pada saat majelis itu tidak sehat, dikhawatirkan ada orang-orang yang mungkin hanya akan merusak, maka lebih baik tidak berbicara di majelis itu. Nabi SAW nggak ngomong hari itu. Udah orang-orang makan, beliau nggak berbicara. Taib. Kemudian lanjutkan. Kemudian beliau mengundang mereka lagi dan berbicara, "Alhamdulillah, aku memujinya, meminta pertolongan, beriman serta bertawakal kepadanya. Aku bersaksi bahwa tiada ilah yang berhak disembah selain Allah semata. Tiada sekutu baginya." Selanjutnya beliau berkata, "Sesungguhnya seorang pemimpin tidak mungkin membohongi keluarganya sendiri. Demi Allah, yang tiada ilah yang berhak disembah selainnya. Sesungguhnya aku adalah utusan Allah yang datang kepada khusus dan kepada manusia secara umum. Demi Allah, sungguh kalian akan mati sebagaimana kalian tidur, dan kalian akan dibangkitkan sebagaimana kalian bangun dari tidur. Sungguh kalian akan dihisab, diminta pertanggungjawabannya terhadap apa yang kalian lakukan. Sesungguhnya yang ada hanya surga yang abadi atau neraka yang abadi." Kemudian Abu Thalib berkomentar, "Alangkah senangnya kami membantumu, menerima nasihatmu, dan sangat membenarkan kata-katamu. Mereka yang merupakan suku-suku dari pihak bapakmu telah berkumpul. Sesungguhnya aku hanyalah salah seorang dari mereka. Namun aku adalah seorang yang paling cepat menanggapi apa yang engkau inginkan. Teruskan apa yang telah diperintahkan kepadamu. Demi Allah, aku tetap akan melindungi dan membelamu. Tetapi diriku tidak memiliki cukup keberanian untuk berpisah dengan agama Abdul Muthalib." Saat itu juga Abu Lahab berkata, "Demi Allah, ini benar-benar merupakan aib besar. Ayo cegahlah dia sebelum dia berhasil menyeret orang lain." Abu Thalib menjawab, "Demi Allah, sungguh selama kita masih hidup, kita akan membelanya." Barakallahu fikum. Nah, ucapan di sini ada yang perlu diperbaiki ya, di ucapannya Abu Lahab ketika dia mengatakan, "Demi Allah, ini benar-benar merupakan aib besar. Ayo cegahlah dia sebelum dia berhasil menyeret orang lain." Bukan. Maka cegahlah dia sebelum qabla an ya'khudha ghairukum. Ya, sebelum orang lain yang mencegahnya. Mungkin seperti itu maknanya. Maka kemudian Abu Thalib pasang badan. Ahibati fillah, Nabi tidak putus asa. Undangan pertama beliau nggak berhasil menyampaikan agama Allah. Undangan kedua, ini juga menjadi sarana dakwah ya. Ngundang orang makan di rumah kita, kita panggil ustadz untuk menyampaikan sedikit ilmu, ini termasuk sarana dakwah. Nabi SAW mengajak orang-orang makan di rumah Nabi SAW. Setelah itu Nabi menyampaikan. Jadi kalau di majlis yang pertama dikuasain oleh Abu Lahab, majlis kedua Nabi yang menyampaikan. Beliau mengatakan, "Alhamdulillahi ahmaduhu wa asta'inuh wa uminu bihi wa atawakkalu alaih wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah." Kemudian beliau berkata, "Inna ra'id la yakdzibu ahla." Perintis itu. Pemimpin itu tidak mungkin dia membohongi rakyatnya, keluarganya. Beliau menyampaikan hal ini ya. Wallah, kemudian beliau bersumpah mengatakan, "Aku adalah utusan Allah kepada kalian secara khusus."
dan kepada seluruh manusia secara umum. Beliau memberikan penjelasan tentang hari akhir, ya. Kalian akan mati, kalian akan dibangkitkan, kemudian kalian akan menuju ke tempat yang indah, surga atau neraka. Sudah, cuma ada dua pilihannya, surga atau neraka. Akhirnya Abu Thalib memberikan komentar yang indah. Dia mengatakan, betapa senangnya buat kami bisa menolongmu, kata beliau. Tapi beliau tidak bisa meninggalkan agamanya Abdul Muttalib. Beliau minta maaf. Beliau kalau bicara ceramahmu, khutbahmu, semuanya indah, kata Abu Thalib. Tapi kalau untuk mengikutimu masih belum mau mereka jemaah. Ini Abu Thalib. Ketika Abu Lahab memberikan komentar negatif, ya, maka Abu Thalib pasang badan. Laksanakan tugasmu, aku akan menjaga. Makanya ketika Abu Thalib meninggal dunia, selesai sudah. Backingan Nabi SAW udah nggak ada. Baik, dilanjutkan. Di atas bukit Safa. Setelah yakin tugasnya menyampaikan wahyu, Rabbnya telah mendapatkan perlindungan dari pamannya Abu Thalib. Beliau suatu hari berdiri tegak di atas bukit Safa sembari berteriak, "Wahai Sabiyah," panggilan untuk orang-orang agar berkumpul di waktu pagi. Lalu berkumpullah suku-suku Quraisy. Kemudian beliau mengajak mereka kepada tauhid, beriman kepada risalah yang dibawanya dan hari akhir. Barakallahu fikum. Jadi Nabi SAW 3 tahun berdakwah secara sembunyi-sembunyi. Kemudian setelah itu turun firman Allah, wa anzir ashiratakal aqrabin. Beliau fokus mendakwain keluarganya secara terang-terangan. Artinya semua keluarganya beliau ajak, beliau sampaikan tentang agama Allah ini. Tapi kemudian beliau nggak berhenti di sana. Ungkapan Abu Thalib bahwa dia akan melindungi Nabi SAW menjadi bahan kuat, untuk memulai dakwah secara terang-terangan buat Nabi SAW. Beliau naik ke Jabal Safa. Kita tahu yang berangkat haji dan umrah, dia akan tawaf dari Safa ke Marwah. Dan kita tahu juga rumahnya Al-Arqam bin Abi Arqam itu di dekat Safa sana. Maka Nabi SAW mengatakan, "Wa sabaha," atau "Ya sabaha." Di situ kabilah-kabilah besar Quraisy berkumpul jemaah. Tentunya mereka yang kabilah-kabilah Quraisy ini berkumpul di sana, khususnya mereka yang sedang ada di sekitar sana. Karena di depan Ka'bah itu ada tempat-tempat berkumpulnya Quraisy. Maka Nabi SAW karena berdekatan dengan banyaknya orang yang lewat juga di Safa dan dekat dengan Ka'bah, maka beliau berteriak memanggil mereka. Dilanjutkan. Imam Al-Bukhari telah meriwayatkan satu sisi dari kisah ini, yaitu hadis yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas yang berkata, tatkala turun ayat, dan berilah peringatan kepada keluargamu yang terdekat. Asy-Syura ayat 214. Nabi SAW naik ke bukit Safa lalu memanggil-manggil, "Wahai Bani Fihr, wahai Bani Adi." Seruan ini ditunjukkan kepada suku-suku Quraisy. Kemudian tak berapa lama mereka pun berkumpul karena pentingnya panggilan itu. Seseorang yang tidak bisa keluar memenuhinya mengirimkan utusan untuk melihat apa gerangan yang terjadi. Maka tak terkecuali Abu Lahab dan kaum Quraisy pun berkumpul juga. Kemudian beliau berbicara, "Bagaimana menurut pendapat kalian bila aku beritahukan
beritahukan kepada kalian bahwa ada segerombolan pasukan kuda di lembah sana yang ingin menyerang kalian. Apakah kalian mempercayaiku? Mereka menjawab, ya, kami tidak pernah tahu dari dirimu selain kejujuran. Beliau berkata, sesungguhnya aku adalah sebagai pemberi peringatan kepada kalian terhadap azab yang amat pedih. Abu Lahab menanggapi, celakalah engkau sepanjang hari ini. Apakah hanya untuk ini engkau mengumpulkan kami? Maka ketika itu turunlah ayat binasalah kedua tangan Abu Lahab. Al-Lahab ayat 1. Tabbat yada Abi Lahab wa tab. Nah, dakwah terang-terangan yang penuh dengan resiko dimulai. Beliau naik ke Bukit Sofa. Lalu beliau mulai memanggil nama-nama perkabilah. Ini juga menjadi materi indah untuk berdakwah. Ketika kita memanggil seorang dengan nama yang dia sukai, maka dia akan mau mendengarkan kita. Ketika kita bertemu di perantauan dengan orang yang satu bahasa dengan kita, bahasa daerah, maka orang itu akan mau sama kita. Maka Nabi SAW mengumpulkan paman-pamannya. Kemudian dikumpulkan pula kabilah-kabilah Quraisy. Setelah itu, sebelum beliau berdakwah, beliau mulai dengan muqaddimah. Nah, pemberian muqaddimah ini menjadi pembuka jalan untuk dakwah selanjutnya. Ya, Imam Muslim tadi disebutkan di sini meriwayatkan potongan cerita ini. Kita akan lanjutkan, silakan. Imam Muslim meriwayatkan. Imam Muslim meriwayatkan satu sisi yang lain dari kisah tersebut, yaitu riwayat dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang berkata, tatkala ayat ini turun, dan berilah peringatan kepada keluargamu yang terdekat. Asyura ayat 214. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendakwahi mereka baik dalam skala umum ataupun khusus. Beliau berkata, wahai orang-orang Quraisy, selamatkanlah diri kalian dari api neraka. Wahai Bani Ka'ab, selamatkanlah diri kalian dari api neraka. Wahai Fatimah binti Muhammad, selamatkanlah dirimu dari api neraka. Demi Allah, sesungguhnya aku tidak memiliki sesuatu pun untuk menyelamatkan kalian dari siksa Allah sedikit pun. Hanya saja kalian adalah kerabatku, maka aku akan menyambung tali kerabat tersebut. Barakallahu fikum. Jadi memanggil nama qabilah itu memiliki dampak positif di diri seseorang. Ketika antum berdakwah, kemudian antum panggil fulan dengan nama yang paling dia sukai, dia akan suka, dia akan dengerin. Tapi kadangkala kita tidak melakukan itu. Makanya disebutkan di sini bagaimana Nabi SAW memanggil mereka dengan namanya satu persatu. Ada yang diumumkan, ada yang dikhususkan. Lalu beliau mengatakan, "Anqidhu anfusakum minan nar," selamatkan diri kalian dari api neraka. Selamatkan diri kalian dari api neraka. Apa yang terjadi? Maka mereka semua berusaha, yang beriman ya, untuk benar-benar menyelamatkan diri mereka dari api neraka dengan menyambung rahimnya. Nah, dengan menyambung rahimnya, artinya Nabi SAW menyebutkan, aku ini nggak bisa menyelamatkan kalian dari api neraka, tapi ada rahim yang aku akan basahi, aku akan jaga rahim tersebut. Namun Fatimah sendiri dipanggil sama Nabi SAW. Ya Fatimah binti Muhammad, wahai Fatimah putri Muhammad, salini min mali ma syi'it. Engkau silakan mau minta dari hartaku apa saja. La ughni anki minallahi syai'a. Aku nggak bisa loh menyelamatkan kalian dari Allah. Kalau mau nyiksa kalian nggak bisa.
Maka kita jangan mau dibohongin ya oleh orang-orang yang mungkin berpendapat kalau kita ikut fulan, mau main ngaji sama fulan, udah dijamin masuk surga. Enggak. Kenapa? Karena semua orang akan dihisap masing-masing. Boleh jadi ustadznya yang ngomong juga nggak selamat dari api neraka. Boleh jadi terjatuh di neraka. Na'udzubillah min dzalik. Maka hendaklah kita sadar bahwa tugas kita adalah mentauhidkan Allah Azza wa Jalla dan mengajak orang-orang sekitar kita untuk meninggalkan kemungkaran-kemungkaran yang ada demi untuk menjadi insan yang lebih baik. Baik. Tafadhol lanjutkan sedikit. Teriakan yang keras ini merupakan puncak penyampaian dakwah. Rasulullah telah menjelaskan kepada orang-orang yang memiliki hubungan terdekat dengannya bahwa membenarkan risalah yang dibawanya tersebut merupakan bentuk dari efektivitas hubungan antara dirinya dan mereka. Demikian pula bahwa fanatisme kekerabatan yang dibudayakan oleh orang-orang Arab akan meleleh di bawah kekuatan peringatan yang datang dari Allah tersebut. Na'am ahibati fillah. Ya, kita tahu orang-orang Quraisy ini sangat fanatik terhadap kelompoknya. Bahkan Nabi SAW menyebutkan ada beberapa perkara dari jahiliyah dahulu dan sampai hari ini tetap ada. Di antaranya adalah al-fakhru bil ahsab, merasa bangga dengan nasabnya. Nabi SAW ketika mengajak mereka untuk masuk Islam, maka sejatinya beliau mengajak mereka untuk menjadi lebih dekat lagi. Karena ada persaudaraan karena darah, ada persaudaraan karena agama, ada persaudaraan karena pekerjaan. Engkau ini berada di persaudaraan yang sangat indah dan sangat mulia sekali. Taib, bagaimana reaksi orang-orang musyrikin? InsyaAllah kita akan bahas pada pertemuan yang akan datang. Barakallahu fiik. Naam, akan kembalikan ke host kita atau ke moderator. Jazakillah khair. Nah, jazakumullah khairan Ustaz. Untuk selanjutnya kita masuk pada sesi tanya jawab. Untuk pertanyaan pertama yang raise hand dulu, silakan Ukti Putri. Jazakillah khairan Ukti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahsanallahu ilaikum Ustaz. Jazakillah khairan atas paparannya Ustaz. Masya Allah Ustaz, dengan perjuangan dari para as-sabiqunal awalun ini Ustaz, seperti yang disebutkan dalam surat Al-Waqiah itu Ustaz. Sebelumnya Anda semua bertanya, tapi Anda yang masih belum jelas Ustadz, apakah orang-orang yang as-sabiqunal awalun itu adalah orang-orang yang masuk Islam waktu dakwah sembunyi-sembunyi ini Ustadz, atau yang sebelum Fatu Mekah ya Ustadz ya? Dan kalau begitu Khalid bin Walid tidak termasuk dalam orang yang dijamin surga ya Ustadz, karena Anda tidak pernah mendengar bahwa Khalid bin Walid karena mungkin masuk Islamnya pas Fatu Mekah, jadi tidak masuk Islam, tidak dijamin surga gitu Ustadz. Yang kedua Ustadz, ada titipan Ustadz, permohonan maaf dari Ahwat Ustadz. Ana bacakan. Ustadz, kami sekeluarga mohon maaf kepada Ustadz karena kami dulu membenci dakwah Ustadz dan membenci sunnah. Tetapi justru melalui dakwah Ustadz lah kami mendapat hidayah sunnah. Mohon kami dimaafkan Ustadz, dan jangan sampai pahala kami yang tak seberapa nanti justru diambil karena kami dulu pernah membenci Ustadz. Jazakallah khairan Ustadz, barakallahu fiik. Wa fikum mubarak. Naam ya. Ya, berkaitan dengan yang kedua tadi, jamaah rahimakumullah, at-taubah tajubbu ma qablah. Seorang yang bertobat, maka insyaallah dosa-dosa dia yang lalu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Memang mungkin ketika kita punya dosa sama seseorang perlu kita minta maaf ya. Tapi alhamdulillah Anda sudah maafkan siapa saja yang pernah mencela, memaki, berurusan dengan kehormatan Anda yang mungkin dia nggak suka ya.
Semoga Allah mengganti kebenciannya dengan kecintaan dan memberikan pahala yang besar buat setiap manusia yang kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah cinta, Allah suka tuh sama orang-orang yang kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan orang-orang yang menolak dakwah Nabi SAW itu karena mereka nggak ngerti dengan hakikat dakwah ini. Tapi ketika mereka mengerti dan Allah berikan hidayah, mereka akan berpegang teguh mati-matian. Kita semua tahu, kita belum baca tuh cerita bagaimana Umar bin Khattab ingin membunuh Nabi SAW, ingin membunuh Rasul SAW. Ternyata dia masuk Islam. Umair bin Wahab Al-Jumahi yang datang dari kota Mekah membawa pedang yang sudah direndam dengan racun, kemudian datang ke kota Madinah untuk membunuh Nabi SAW, kemudian dia masuk Islam. Maka semoga Allah memberikan hidayah kepada kita dan memberikan kita husnul khatimah. Berkaitan dengan pertanyaan yang pertama tadi, siapa yang termasuk as-sabiqun al-awwalun? Kalau yang di surat Al-Waqi'ah itu ketika Allah mengatakan was-sabiqun as-sabiqun ulaikal muqarrabun, ya, itu bukan berkaitan dengan orang-orang yang awal-awal masuk Islam, ya, karena ini berkaitan dengan orang-orang terdahulu. Orang-orang terdahulu ini ya nggak harus yang sebelum hijrah. Boleh jadi generasi sahabat, banyak di antara mereka yang masuk dari orang-orang terdahulu. Tapi kalau mau bicara yang ada di surat At-Taubah, ya, mungkin bisa ditampilkan, anak ingin ditampilkan mungkin. Surat At-Taubah ayat 100, ya. Di surat At-Taubah ayat 100 ini Allah Azza wa Jalla mengatakan was-sabiqun al-awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina ittaba'uuhum bi ihsanin radhiyallahu anhum wa radu anhum. Ayat 100, ya. Nah, di ayat 100 Allah mengatakan wa a'adda lahum jannatin tajri tahtaha al-anhar khalidina fiha abada dzalikal fawzul azim. Yang artinya orang-orang yang terdahulu, lagi yang pertama-tama masuk Islam di antara orang-orang muhajirin dan orang-orang ansar. Ini dua, muhajirin dan ansar. Yang ketiga, dan orang-orang yang mengikuti mereka. Ini masuk dalamnya ya setelah Fathu Makkah. Orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, ya. Allah ridha kepada mereka. Allah ridha kepada mereka dan mereka pun ridha kepada Allah, dan Allah menyediakan bagi mereka surga yang mengalir sungai-sungai di dalamnya. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Itulah kemenangan yang besar. Jadi kalau bicara jaminan masuk surga, kita nggak boleh menetapkan siapapun bahwa dia dijamin masuk surga kecuali ada nas yang jelas dari Allah dan dari Rasulnya yang mengatakan fulan fil jannah. Kita tahu dari mana Abu Bakar di surga? Nabi yang mengatakan Abu Bakar fil jannah. Umar fil jannah, Nabi SAW. Abdurrahman bin Auf fil jannah, Nabi SAW. Jadi ketika ada penetapan secara personal fulan fil jannah, baru kita katakan fulan di surga. Tapi di ayat yang baru saja kita baca, ini adalah janji Allah Azza wa Jalla kepada orang-orang Ansar, orang-orang Muhajirin, dan orang-orang yang mengikuti mereka. Berkaitan dengan Khalid bin Walid. Khalid bin Walid ini masuk Islamnya sebelum hijrah. Yang Anda tahu ada 3 orang yang mereka bersahabat yang masuk Islamnya sebelum hijrah. Mereka adalah Khalid bin Walid, Amr bin As,
kemudian Utsman ibn Abi Talha. Ini tiga sekawan lah mereka yang masuk Islam sebelum penaklukan kota Mekah. Itu yang Anda ketahui. Tapi intinya, kalau bicara sahabat-sahabat Nabi, ketika mereka mengikuti dengan baik dan benar, Allah memberikan jaminan mereka akan masuk surga. Dan umat Islam secara keseluruhan, Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan, kullu ummati yadkhulul jannah. Semua umatku masuk surga. Illa man aba, kecuali yang enggan masuk surga. Qila man ya'ba ya Rasulullah, siapa yang enggan ya Rasulullah? Man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba. Barang siapa yang taat kepadaku, maka dia akan masuk surga. Dan barang siapa yang bermaksiat kepadaku, maka dia yang enggan atau tidak mau masuk surga. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah. Pertanyaan selanjutnya yang masuk lewat chat Ustadz. Assalamualaikum Ustadz, maaf saya dan istri baru mu'alaf kurang lebih 3 bulan ini sudah masuk Islam dan kami dari Kalimantan. Kami sangat bingung dengan berbagai macam cara ibadah Islam yang ada, sampai istri saya pun mengeluh dan mau kembali ke keyakinan sebelumnya karena kebingungan tata cara ibadah. Bagaimana yang harus kami lakukan Ustadz, karena kami lihat tata caranya berbagai macam ketika saya dan istri dari satu tempat majelis ke majelis lainnya berbeda-beda. Allahu Akbar jemaah. Semoga Allah menetapkan keluarga yang baru masuk Islam ini dalam agama Allah Azza wa Jalla. Ya, engkau butuh bimbingan. Kalau engkau dari Kalimantan, ya memang Islam ini mengalami perpecahan. Tapi ketahuilah bahwa semua orang Islam itu bersaudara. Selama kelompok-kelompok yang ada itu tidak keluar dari Islam, maka mereka bersaudara. Nabi SAW sudah menjelaskan hal itu, bahwa umatku ini akan berpecah belah menjadi 73 golongan, semua di neraka kecuali satu. Siapa yang satu ini? Ma ana alaihi wa ashabi. Mereka yang menjalankan Islam seperti aku dan para sahabatku. Maka ketika engkau ketemu orang di masjid-masjid kaum muslimin, maka pegang 2 hal. Ketika engkau mau beribadah, maka tanyakan, apakah seperti ini yang diajarkan oleh Rasulullah SAW? Karena syahadatmu asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah SAW. Jadi ajak istrimu, tanya. Kalau Nabi nggak ngamalin, udah, anak mau yang standar. Yang diajarkan Nabi SAW, diajarkan para sahabatnya, engkau amalkan. Yang kedua, engkau harus ikhlas. Dan ini juga ujian buat engkau bersama istrimu. Banyaknya perbedaan, pertikaian yang kadang-kadang membuat engkau bingung, tapi berpegang teguhlah. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Ingat, umat Islam itu bersaudara. Tapi memang tadi ada yang mungkin dalam peribadatannya melakukan kesalahan-kesalahan, tapi ada yang istiqomah. Maka carilah yang lurus, yang sesuai dengan sunnah Nabi SAW. Bacalah engkau Al-Quran bersama artinya, ya. Kemudian engkau butuh bimbingan, engkau butuh guru. Dulu Nabi SAW kalau ada orang yang baru masuk Islam, maka beliau mengatakan kepada para sahabatnya, faqihu akhakum fi dinih. Fahamkan saudara kalian dengan agamanya. Kemudian wa aqri'uhul Quran, ajarin dia Al-Quran, paling enggak Al-Fatihah, orang terus hafal. Dan silahkan engkau pelajari agama Allah ini, tapi tadi dengan engkau punya standar, yaitu yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya, diamalkan oleh para sahabatnya, kau amalkan. Kalau enggak, ya udahlah, enggak perlu ikut dalam pertikaian dan perselisihan yang terjadi. Banyak doa, semoga Allah kasih istiqomah, dan jangan sembarangan duduk di majelis, karena nanti bakal bingung. Ini ngomong boleh, ini ngomong nggak boleh, ini dan itu. Maka belajarlah kepada
Ustadz yang secara ketakwaan yang kau fahami, atau engkau sudah mendapatkan rekomendasi dari orang-orang yang soleh dan berilmu, semoga dengan itu kau dibimbing untuk menuju kepada Allah Azza wa Jalla. Barakallahu fikna. Ustaz, berapa pertanyaan lagi? Mungkin bisa 2 pertanyaan lagi kalau nggak panjang, atau 3 bisa insya Allah. Baik. Pertanyaan selanjutnya silakan untuk Putri Kiki Maharani. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih atas kesempatannya Ustadz. Mohon maaf saya bertanya di luar tema. Siap. Mohon ilmunya Ustadz. Ada titipan pertanyaan. Apakah ada di Quran atau hadis orang yang sakit kelainan seperti G gitu, apakah bisa sembuh? Itu ada titipan pertanyaan. Mohon maaf sedikit saja. Siap. Latar belakangnya sedikit saja Ustadz, latar belakangnya dari anak itu umur 3 tahun dia merasa ada kelainan. Orang tua berikhtiar bawa ke hormon, cek hormon atau pergi ke ustadz seperti apa. Tapi kalau seperti yang di Al-Quran yang dilakukan kaum Nabi Lut, dia tidak lakukan. Dia, mohon maaf, dia sempat marah sama Allah karena kok saya ada dikasih seperti ini. Tapi terus sudah bertobat dan sekarang mohon ilmunya Ustadz seperti apa. Jazakallahu khairan katsiran. Barakallahu fikum. Nah, jadi kalau berkaitan dengan pertanyaan tadi, ada seorang yang memang bermasalah di jenis kelaminnya. Ada orang yang lahir dengan 2 jenis kelamin. Ada. Maka ini yang perlu dilihat nantinya. Kadang-kadang jenis kelamin yang satu itu tersembunyi. Maka nanti perlu melakukan operasi ya. Ana sempat ngobrol sama dokter ya. Maka tadi kalau sudah berangkat ke dokter, boleh jadi memang ada kelainan hormon. Nah, kelainan hormon itu boleh jadi memang bisa diobatin dengan cara operasi ya. Sehingga dia kembali normal. Kalau dia memang lebih condong kepada laki-laki, maka yang alat kelamin perempuannya yang dihilangkan. Kalau dia lebih condong kepada perempuan, maka alat laki-lakinya yang dihilangkan. Dan nanti juga secara faktor anatomi tubuh, kalau perempuan ya memang ada rahimnya ya. Wallahu a'lam bishawab. Ini kalau bicara secara medis ya. Tapi kalau dikatakan tadi, dia alhamdulillah dia tidak melakukan seperti yang dilakukan oleh kaumnya Nabi Lut. Cuma dia punya kecondongan yang itu perlu diterapi. Perlu diterapi secara kedokteran, perlu diterapi secara agama, dan ini boleh jadi ujian. Ujian yang Allah berikan kepada orang itu macam-macam. Ada yang Allah kebikin buta dia. Nggak bisa ngelihat. Apakah boleh dia protes? Nggak boleh. Kenapa nggak boleh? Hidup ini ujian. Dan orang yang dikasih ujian terberat, maka akan mendapatkan reward yang lebih besar lagi oleh Allah Azza wa Jalla. Dan di surga semuanya akan jadi indah. Maka hendaklah yang bertanya atau keluarganya menguatkan hati anak ini. Dikasih tahu juga bukan hanya engkau sendirian yang seperti ini. Ada banyak orang-orang yang dikasih ujian sama Allah Subhanahu wa taala. Ada laki-laki yang ujiannya impoten. Ujian dia. Ada laki-laki yang kasih ujian mungkin dia punya birahi yang begitu dahsyatnya, dan itu jadi ujian buat dia. Bagaimana dia mengekang nafsunya, menjaga matanya. Karena sejati hidup ini ujian. Maka tinggal bagaimana ketika dia memang ada hormon yang lebih ya. Ada orang anak-anak yang agak feminim ya.
Sejak kecil memang seperti itu. Ketika anak ini dibiarkan kumpul sama yang perempuan-perempuan aja, boleh jadi seperti itu nantinya. Padahal dia laki-laki. Maka kita perlu letakkan dia di tempat yang dia insya Allah akan menjadi laki yang sejati. Begitu pula yang perempuan. Ada perempuan-perempuan yang sejak kecil tomboy, umpamanya. Dia condong main sama laki-laki ini dan itu. Akhirnya dia jadi seperti laki. Padahal dia perempuan. Maka kita perlu kembalikan dia ke ke lingkungannya sehingga dia tetap menjadi muslimah yang sejati insya Allah. Sambil terus berdoa memohon kepada Allah Azza wa Jal. Dan memang banyak ya orang-orang yang yang merasa kecewa sama Allah kemudian dia jadi ateis, jadi agnostik, jadi nggak percaya lagi sama Tuhan ada atau tidak, karena dia merasa seakan-akan dia itu mendapatkan musibah yang silih berganti. Ini orang tidak paham dengan hakikat kehidupan. Ada banyak manusia yang ujiannya lebih berat dari engkau. Karena jangan sampai kau merasa aku sudah berbuat baik, kenapa dikasih ujian seperti ini? Loh enggak. Orang yang paling baik di muka bumi ini paling berat ujiannya. Barakallahu fiik. Hadallahu a'lam bishawab. Kayaknya pertanyaannya hanya satu karena kita akan masuk ke kuis. Nah, saya bisa langsung. Ustaz ya? Iya. Pertanyaan. Nah, Alhamdulillah sesi tanya jawab telah selesai. Kita lanjut ke sesi berikutnya yaitu sesi kuis. Silahkan Ustaz. baik. Pertanyaan yang pertama. Kenapa ketika Nabi SAW mengumpulkan keluarganya pada pertemuan yang pertama, beliau kok tidak menyampaikan sesuatu apapun? Mengundang orang, mau ngomong, tahu-tahu beliau nggak ngomong. Kenapa? Udah maju Nah, kenapa? Aduh, nggak tahu lagi. Karena ya, pokoknya karena kan si Abu Lahab tuh lagi ngomong gitu ya. Jadi orang-orang tuh pada kayak itu ya. Orang-orang jadi takut, orang-orang tuh takut gak nerima gitu ya, Ustaz, itu ya kali ya, Ustaz ya. Siap, barakallahu fiik. Nah, jadi yang pertama tadi udah rusak kondisinya. Dirusak sama Abu Lahab, Abu Lahab ya, yang pamannya Nabi SAW itu Abu Lahab. Nabi belum ngomong, dimulai sama Abu Lahab, yang Abu Lahab memprovokasi orang-orang yang mau dengar dari Nabi SAW, sudah keracunan sama omongannya Abu Lahab. Sehingga Nabi SAW memilih untuk diam. Enggak, tidak tepat gitu loh menyampaikan. Dan ini jadi pelajaran buat kita. Kadang-kala ada kondisi yang kita nggak tepat untuk ngomong, maka tunda, cari waktu yang lainnya. Itu pertanyaan yang pertama. Pertanyaan yang kedua. Kenapa Nabi SAW itu tadi mendakwain keluarga, kemudian Nabi SAW mendakwain kaumnya? Kenapa Nabi SAW memilih Bukit Sofa untuk menyampaikan dakwah beliau?
Maju. Iya. Pergi bukan sudah. Karena Bukit Sofa itu kan tempat kayak kan kalau habis umroh kan nanti kan jalan kan memutari Safa dan Marwah, jadi banyak orang. Jadi kan emang Ka'bah itu kan tempat beribadatnya orang-orang Arab ya kan gitu ya. Terus di dekat Ka'bah itu ada tempat duduknya kepala-kepala Quraisy gitu Ustadz. Jadi pada datang gitu. Siap. Terus Nah, pada datang tapi ada yang ngasih utusan gitu. nah, barakallahu fiik. Iya, ini juga pelajaran penting ya. Kalau tadi disebutkan Nabi SAW nggak ngomong ketika Abu Lahab memprovokasi ya. Suasana udah nggak nyaman. Kemudian Nabi SAW ketika mendakwain kaumnya, beliau cari tempat yang tepat. Bukit itu di atas. Ya, beliau jadi kelihatan sama orang-orang ketika bicara. Dan lokasinya tadi di dekat Nawadi Quraisy, tempat kumpul-kumpulnya orang Quraisy ya. Itu tempat yang ramai gitu. Jadi ketika ada yang memanggil, jadi orang-orang pada datang gitu, pada dengar. Dan disitulah beliau mulai ketika orang-orang kumpul, baru beliau menyampaikan. Tidak beliau memanggil kemudian beliau menyampaikan, tidak. Ditunggu dulu kumpulnya orang-orang, baru beliau menyampaikan. Tapi pertanyaan buat jamaah di luar sana, sebelum diwajibkan sholat 5 waktu, apakah umat Islam sudah sholat ya? Seperti apa sholatnya? Barakallahu fiik. Silakan Upi Nunu untuk menjawab pertanyaan. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salat yang awal-awal itu salat 2 rakaat di waktu pagi dan petang saja ya Ustaz. 2 rakaat. Belum rakaatnya. Siap. Ya. Dan ada sholat malam ya, sholat malam yang seperti yang ada di surat Al-Muzammil ya, Nabi SAW sudah sholat malam dan sahabat sholat malam, tapi yang wajib dikatakan pagi dan petang tadi 2 rakaat saja. Namun yang pasti yang diwajibkan secara utuh adalah setelah Isra dan Mi'rajnya Nabi SAW. Jazakillah khair. Itu yang dapat Anda sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Anda kembalikan ke host kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kajian pagi ini dari awal sampai akhir telah selesai. Telah sama-sama kita simak, semoga ilmu yang telah kita dapatkan pada pagi hari ini bisa bermanfaat dan semoga Allah mudahkan kita untuk bisa mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Kami ucapkan barakallahu fikum, jazakumullah khairan kepada Ustaz Dr. Syafiq Riza Basalamah LCMA hafizahullah ta'ala yang telah menyampaikan materinya, kepada lorong Paradisa yang telah mempersiapkan kajian ini, dan juga kepada seluruh keluarga besar SRB. Kami mohon maaf kepada partisipan yang tidak kami sampaikan atau bacakan pertanyaannya karena keterbatasan waktu. Dan bagi yang menjawab kuis tadi, silahkan agar menghubungi nomor yang ada di flyer kajian. Mari kita tutup kajian ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan ya Ustaz.